Alhamdulillah, selamat datang, selamat bergabung kepada Teh Usri Amri, ya Teh Uci dari Korea sana. Seperti biasa juga sudah hadir bersama kita Dr. Erma Yulhasin dari Lapan, ya dari Bandung, Deng. Ya, seperti biasa, saya juga dari rumah aja, saya dari Cibubur lah, Jakarta begitu. Baik, pada kesempatan hari ini kita mau, alhamdulillah sudah kedatangan teman kita yang selama ini mungkin belum pernah ketemu lagi sejak kita berpisah zaman berapa tahun yang lalu ya? Udah Berapa lama tahun kali. ya? Lama banget kalau sama aku ya. Kalau sama Bu Erma kayaknya udah pernah ketemu juga ya di Bandung ya? 2 tahun Iya, yang lalu pernah. ya, Mbak R ya? 2016 ya? 2 tahun yang lalu. 2000, 2017, 2017. 2018. Oh, 2018. Ya, Alhamdulillah ya, tahun lalu. pas Tahun pulang yang kampung lalu. ya. Tahun ini nggak pulang kampung, Teh Uci? Ya tahu lah. Lockdown. Tahun ini enggak, karena nggak bisa pulang. Ya. Oke deh, silakan kenalin dulu sekalian ini lagi ada di mana tadi tayangan tadi? Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya di depan rumah. Kalau rumah saya berbentuk kayak apartemen gitu, kalau bisa dilihat di sini. Ini berada di daerah di negara Korea Selatan, tepatnya di daerah di provinsi Ansan, bukan Seoul ya, provinsi baru, provinsi ini pinggirannya Seoul kalau orang kita bilang Seoul coret ya. Oh gitu. Pinggirannya Seoul, tapi dia provinsi sendiri namanya Provinsi Gyeonggi-do, daerah namanya Ansan. Dan saya di kecamatannya Sangnok-su namanya, Sangnok-su ya inilah. Ya begini, di sini pas kebetulan depan rumahnya. Kayak mirip-mirip Cibubur juga ya kalau dilihat penampakannya ya. Karena summer. Nggak ada khas summernya. Ini lagi panas. Ya, mau masuk summer ya? Mau masuk summer. Mau masuk summer ya. Awal summer. Iya, masuk summer. Suhu berapa di sana? Sekarang suhu, sebentar saya cek dulu. Nggak hafal. Sebentar. Suhu sekarang 25 derajat. Iya. Oh, 25 mah. Nggak terlalu panas juga sebenarnya ya. Adem lah kayaknya. Kalau di sini AC-ku aja 25. Ya. Oh gitu. Jadi di sini panas, tapi udaranya agak dingin-dingin gitu. Sejuk. Nggak bikin gelap kali ya kulit ya? Nggak bikin gelap kulit ya kalau di situ kali kalau berjemur. Justru anak-anak saya bikin gelap. Nggak tahu kalau orang Korea. Nggak apa-apa biar eksotis. Tetap kelihatan orang Indonesia. Iya, kalau orang Korea ini lagi pada main, tetap aja sih, tetap hitam, kerang. Oke, jadi gini kan kita di sini kan udah mau masih wacana new normal, cuman bisa ceritain nggak kondisi hari ini mungkin dari awal lockdown-nya tuh seperti apa gitu, apa seketat yang di Wuhan, apa gimana gitu. Terus sekarang udah di fase yang mana? Oh iya, mungkin pada nggak tahu ya, tapi kayaknya sebagian besar orang Indonesia tahu kalau Korea itu lockdown ya, tapi sebenarnya enggak, Mbak. Di sini kita nggak lockdown. Dari semenjak dari kasus pertama kali yang kena di Daegu, yang sampai ribuan orang kena di Daegu itu, pemerintah Korea tidak saya boleh ya tidak menaik video, tapi videonya rekaman atau harus saya? Enggak apa-apa. Harus ada saya. Nggak masalah. Jadi nggak masalah ya. Jadi semenjak biar lihat. Akhir Februari ya, terjadinya akhir Februari sekitar tanggal 16 Februari itu terjadi kasus besar-besaran di Daegu, itu sampai ratusan orang yang terkena. Satu hari itu sekitar 500 orang yang terkena langsung PDP ya, kalau bahasa Indonesia PDP, positif corona. Nah dari situ langsung Daegu kayak di special case gitu, zona merah. Tapi bukan di lockdown, karena pemerintah Korea tidak melockdown, tapi diharapkan orang yang tinggal di Daegu pada saat itu tidak boleh keluar, dan orang yang berada di luar Daegu tidak boleh masuk ke Daegu. Jadi istilahnya red zone siaga 1 kayak gitu, red zone. Tapi nggak lockdown, kalau lockdown kan semuanya dimatiin ya, listrik dimatiin, semua gelap. Enggak, mereka masih bisa beraktivitas kayak gitu. Cuman keluar masuk ada penjagaan nggak?
Ya, Tadi kan nggak boleh keluar masuk berarti. Keluar dari luar wilayah ke masuk nggak bisa. Iya, nggak boleh. Wilayah Saat zona, itu iya. nggak boleh karena Berarti memang karantina. Ya ya, kan? benar. Karantina. Istilahnya karantina. Istilahnya karantina di sini. Di karantina benar-benar karantina itu wilayah Daegu karena pusatnya di situ. Ya, Sumbernya satu di situ. wilayah ya. Di Daegu. Langsung berarti ya. Satu wilayah itu. Begitu Langsung tahu, saat itu, langsung di karantina. Dan betul, dan pemerintah Korea kan gercep ya, gerak cepat banget. Dia dan itu sangat takut sekali karena memang penularannya sangat cepat. Saat itu sampai 500 orang hampir terkena semua satu gara-gara satu orang. Dalam waktu berapa hari itu? Jamaah Kristen. Dalam waktu 2 hari, Mbak. Oh, 2 hari. Langsung 5 Iya, hari. Itu langsung di swab semua gitu. Iya, Apa di swab gimana? semua, benar. Di swab semua. Oh, semua itu sampai di apa namanya tuh apa bahasa ininya? Dicari-cari gitu loh. Sampai berhubungan dengan orang ini gitu itu. Langsung dikejar gitu ibaratnya ya. Iya, dikejar langsung di sweep. Iya. Apa sih deh sweep ya? Swab. Satu-satu. Sweeping. Swab, siapa satu-satu sweeping ya. Sweeping maksudnya. Udah lama nggak mendengar kata-kata sweeping. Ya di sweeping sekaligus di swab gitu kan. Ya, gitu lah. Sweeping plus tes saat itu ya. Saya saat itu dan kondisinya langsung pada kena yang berhubungan dengan satu orang jamaah. Kan itu kan berasal dari jamaah gereja, Mbak. Nah, satu orang itu dan dia menolak awalnya menolak dia homeless kayak nggak punya kerjaan. Oh, tapi beredar berarti. Beredar kemana-mana. Dia suka ikut kemana-mana tapi aktif. Cuman dia menolak awalnya dites. Nah, dan karena menolak ini, menolak awalnya tapi udah sakit. Dia coba jadiin tuh ternyata pas intinya besoknya kok ada yang sakit lagi yang berhubungan dengan dia, berinteraksi dengan dia. Akhirnya dicari sumbernya siapa ini yang buat sakit, ternyata si ibu-ibu tua. Memang udah rentan usia sekitar 60-an ke atas. Nah, ternyata dari situ karena awalnya nggak mau dites, akhirnya dipaksa oleh pemerintah Korea saat itu oleh sampai kayak macam kayak polisinya datang menghadiri dia gitu. Kayak gitu dan dari situ langsung di searching, di sweeping siapa yang berhubungan dengan desa saat itu. Dan terbukti 500 dan penambahan itu terus sampai ratusan ribu. Itu pertambahan itu memang puluhan ribu. Ya maksudnya puluhan ribu itu nambah berarti dia di tes swab semua gitu secara massal gitu ya, atau secara massal yang berhubungan dengan dia tiap hari jadi dicari jadi tiap hari di tracing ya. Betul, di track terus sampai kemana. Sampai satu jamaah itu, Mbak, sampai si gereja itu ditutup dan si polisi Daegu saat itu minta semua jamaah yang datang pada saat itu minta tolong datanya. Semua disamperin satu-satu. Iya, termasuk kan keluarganya otomatis gitu kan yang keluarganya ketemu siapapun dia. Dan itu ternyata memang hampir yang ketemu dengan dia semuanya positif kena. Masya Allah. Berarti kan emang akurat gitu kan, maksudnya jumlahnya tuh emang semuanya di swab, semuanya dicek, betul. Dan satu lagi, ketika memang ini terjadi, pemerintah Korea tidak tetap merahasiakan identitas mereka. Hanya dikatakan pasien nomor 1, pasien nomor 2 tinggal kasih di kode. mana, nanti di tracking kasih kode ya. Nanti di tracking, dia tinggal di sini, dia habis dari ke sini. Jadi untuk aware ke yang lain kalau si penderita ini yang kena ini ada berada di daerah sini, jangan ke sini gitu loh. Di tracking pesawat. Di sini kan sistemnya satu atap ya, Mbak semua. Itu informasinya disampaikan secara online atau gimana itu? Cara penyampaian? Via handphone yang saya bilang mobile phone. Semua data. Iya, mobile phone semua data ada. Jadi semua yang ini semua kayak nge-trace gitu, kayak kalau udah ini semua ada SMS pemerintah Korea masuk ke handphone kita masing-masing. Coba bisa tampilkan nggak, Ci? Gitu. Nanti saya ada nggak di handphone ini? Kebetulan, yang handphone ini saya nggak ada handphone satunya. Nggak apa-apa nanti aja belakangan, share aja. Nggak apa-apa belakangan di share aja lewat WA. Ya nanti kita tambahin. Ada. Nanti saya share ya. Ada bukan di handphone ini. Saya punya 2 handphone, satu lagi yang itu. Terus akhirnya setelah pemberlakuan itu kan satu kota itu kan di karantina gitu, puncaknya sampai berpuluhan ribu ya kan. Nah setelah itu ada perkembangan baru nggak dari kota yang lain?
Ya, setelah itu kan jadi menyebar dari Daegu Penambahan ke arah klaster. penambahan klaster ke arah daerah masih Daegu ya, Daegu ke sana apa namanya saya lupa. Masih Gyeongbuk. deket-deket situ ya? Masih di daerah situ, terus akhirnya sampai ke Jeju, terus ke Busan, jadi nyebar gitu karena orang-orang yang tadi di Daegu itu kan pergi kemana-mana Mbak. Ketika belum tahu dia kan dia pergi ke sini, dan itu ternyata kedetek, oh kena dia ada di sana, kena juga sama yang lain. Itu jadi kan yang kami syukuri di sini ya, saya syukuri karena pemerintah Korea itu sangat-sangat gercep. Jadi dia nggak mau istilahnya kecolongan, nggak mau kehilangan satu nyawa, harus cari itu gimana yang kedetek itu gitu ya, harus cari benar-benar sampai ketemu baru langsung di isolasi di rumah sakit yang udah ditunjuk oleh pemerintah. Dan itu kalau udah kena Mbak di sini gratis, tidak dipungut biaya sampai sembuh. Biaya gratis. Dan itu kan pemerintahnya sendiri kan yang tracing, terus dia yang mengamankan sendiri, dia ini kan gitu kan. Betul, iya. Luar biasa. Nah, terus kan kalau sampai saat ini ada di puncak paling besar tuh di angka berapa? Kemarin berapa ya? Sampai jutaan nggak? Mohon maaf. Belum ya? Kemarin bukan. Yang meninggal itu yang data meninggal terakhir ya, per data kemarin. Saya mohon maaf saya nggak 200 Mbak. Kemarin kan saya share ke Mbak Erma ya. Dan tadi saya mau bikin apa namanya slide ya, tapi pas dilihat ada satu link, nanti mungkin bisa dibuka, itu ternyata ada di situ semua informasinya lengkap. Jadi saya nggak buat slide. Nah, saya kirim ya, linknya di sini. Nanti bisa dicek karena itu pakai bahasa Inggris. Jadi kalau datanya per hari ini sebentar. Data kemarin maaf sama data hari ini sama data kemarin sama itu total yang mati itu 269 dari 11.344 kasus. 11.000. 11.344 kasus itu tepatnya. Yang meninggal hanya 269. Kalau nggak salah Korea tuh grafiknya udah gini kok ya? Udah mendatar. Betul, udah sekarang alhamdulillah udah PSBB-nya udah longgar. Masih tetap social distancing, cuman pemberlakuannya itu udah agak longgar, cuman disarankan oleh pemerintah Korea tetap harus pakai masker kemanapun. Oh gitu. Masker yang disarankan ya. Kalau misalnya nggak bawa masker, ada nggak misalnya di tempat-tempat transportasi umum atau di tempat layanan publik ada disediain nggak? Masih, iya ada. Di setiap bis itu ada masker gratis tuh ambil kalau mereka nggak lupa bawa masker. Sama di subway. Nah, nanti saya ada fotonya ya. Nanti saya share. Kalau kayak sarung tangan gitu nggak perlu ya, cuma hand sanitizer. Udah nggak perlu. Tapi awalnya sempat disuruh. Iya, awalnya harus pakai awalnya malah yang kasus Daegu itu hand sanitizer dibawa kemana-mana Mbak, hampir setiap orang bawa hand sanitizer. Sekarang udah nggak perlu, yang penting cuci tangan. Apapun harus gitu. cuci tangan. Jadi protokolnya bawa hand sanitizer kemana-mana? Iya, benar. Sampai harus bawa hand sanitizer. Kalau nggak bawa disediakan di publik umum nih. Kayak di taman ini ada hand sanitizer sebenarnya ada, tapi ada di apa? Mana sih? Beda nggak apa-apa, panas. Itu. Ngadem dulu. Kalau di kita kan lain lagi. Di kita hand sanitizer malahan langka. Enggak Mbak, di sini malah disediakan. Maksudnya kalau untuk di tempat-tempat umum ya. Ya karena protektif banget, pemerintah Korea nggak mau kecolongan. Mereka nggak mau lagi benar-benar apa ya, melindungi rakyatnya tuh benar-benar deh. Kalau saya ya pribadi, bahkan kita WNA aja secure, aman di sini. Karena memang dijamin. Kalau WNA pun misalnya kena atau yang tidak punya di sana, tentu kan ada yang punya jaminan kesehatan, ada yang enggak tetap. kan? Saya punya. Kalau yang nggak punya asuransi? Kalau misalnya terkena, udah punya asuransi, ikut asuransi. Kalau misalnya ada warga yang tidak punya begitu atau homeless dan lain sebagainya, kalau kena PDP atau kena corona otomatis gratis. Siapapun dia gitu. Karena kasus corona semuanya gratis, siapapun dia. Di semua rumah sakit. Semua rumah sakit gratis, siapapun dia. Bahkan misalnya gini, mereka kerja di sini, tapi ternyata visanya udah expired, jadi udah ilegal. Karena dia ilegal kan biasanya takut lapor polisi, nanti dipulangin, dideportasi gitu kan. Tapi kalau dia kasus kena corona, disembuhkan dulu, soalnya udah ada yang kena kasus orang Mongol. Oh gitu. Iya, dia ilegal, swasta, kalau kita bahasanya swasta ilegal,
positif COVID, disembuhkan dulu, sudah disembuhkan, baru malah di extend visanya karena nggak boleh dulu pulang ke negaranya. Diperpanjang, otomatis ya, nggak usah ngurus sendiri. Ya kalau kataku orang Indonesia mendingan di sana dulu, jangan usah pulang. Ya, memang baiknya semua dianjurkan di sini malah kita, jangan pulang. Biar diurusin dulu ya. Iya, lebih aman di sana tau. Betul. Iya, Mbak, di sini diurusin. Iya, lebih safe. Perbedaannya jauh banget. Nah, terus kalau soal social distancing, physical distancingnya gimana, Cik? Sampai sekarang nih ya? Sekarang udah masih. Jadi kalau di subway gini, misalnya kan jaraknya itu biasanya dempet-dempet, tapi kalau dia nggak penuh, Mbak jarak satu gitu. Jadi ini duduk, ini kosong, dia duduk gitu. Bis juga sama. Cuman kalau dia penuh, disarankan jangan terlalu mepet. Ada yang berdiri gitu, ada yang berdiri berjarak. Itu tapi dipatuhi ya, masyarakat sana tertib ya? Masih, iya. Nah, bedanya dengan Indonesia, masyarakat sini sangat disiplin, taat pemerintah, taat sama aturan pemerintah, bener deh. Iya kan, nggak ada polisi-polisi yang gebukin gitu, nggak ada? Bener, nggak ada, karena mereka merasakan sendiri kalau nggak kayak gitu ya, kan mereka takut, Mbak. Kena karena takut kan ya kesadarannya kan, mereka maksudnya lebih menyayangi dirinya. Bangun, jadi awareness-nya untuk dalam diri untuk kesehatan itu lebih penting dibandingin apapun. Jadi mereka tetap menjaga itu. Misalnya gini, kan yang waktu karantina itu ya, di karantina kan awalnya tadi Daegu apa sih? Daegu bener ya? Daegu. Di Daegu itu kan di karantina. Misalnya kan otomatis orang yang kerjanya di luar Daegu kan nggak bisa keluar gitu kan. Nah itu pasokannya berapa lama dia di karantina? Oh iya, selama 14 hari Mbak. 14 hari aja, nggak diperpanjang lagi? Nah, diperpanjangnya kalau ternyata dia positif. Kalau misalnya dia positif, disembuhkan sampai benar-benar sembuh total. Jadi sistemnya itu 14 hari jadi sistemnya ada dua. Ada isolasi yang kalau positif di rumah sakit, kalau dia masih ODP di rumah. Tetap dipantaunya lewat lewat SMS yang pemerintah Korea. Masing-masing kita kan punya handphone, itu diceknya di situ. Kalau di rumah. Maksudnya kalau karantina wilayahnya sendiri berarti hanya orang-orang yang ada di tracing aja yang nggak boleh keluar kan? Iya, berarti maksudnya di luar itu kan enggak. Betul. Nah, kalau misalnya yang tertracing itu terus kemudian di rumah aja harus ini kan otomatis mungkin dia pasokannya kurang, itu gimana? Ada yang bantuin nggak secara makanan apa segala macam? Ada bantuan. Ada bantuan dari pemerintah Daegu saat itu, dikasih gratis. Oh, jadi semua yang masuk tracing semua yang defisit, betul. Sampai beras sembako lah istilahnya disediakan. Karena kami yang di warga Indonesia yang di Daegu itu selain dapat dari KBRI juga dapat dari pemerintah Korea gitu yang mereka student di situ. Itu kayak bantuan sosial ya berarti ya? Betul, bansosnya dan itu tepat sasarannya kepada orang-orang yang kena gitu loh. Padahal yang artinya kan yang memang harus isolasi mandiri gitu kan, otomatis isolasi mandiri kan perlu pasokan gitu kan. Dan terutama lagi kan itu karena akurat datanya, karena kan kalau misalnya tidak akurat kan otomatis ke semuanya juga nggak ini ya kan, maksudnya sistem itu nyala karena gini Teh Neneng, di Korea ini sistemnya satu atap. Jadi kalau dari satu handphone itu udah bisa ke-trace dia tinggal di mana, alamatnya di mana, kayak semacam KTP di mobile phone lah. Dia tinggal di mana, ini kalau misalnya jelas ya, kan dari visa tuh ketahuan. Dia ngapain, berapa lama di sini, itu ketahuan semua. Jadi nggak bisa main-main dengan data ya? Data, karena kita akan ketahuan dimanapun berada. Oh, jadi kayak dipantau kayak GPS gitu ya? Ya, betul. Ada ininya. Betul, sistemnya udah canggih di sini. Dari HP kita ya, dari HP kita kayak ketahuan semua ya. Betul. Karena kalau HP kan otomatis pasti pada punya ya kan? Ya, betul. Walaupun mereka yang kere juga orang kaya orang handphone. Homeless di sini mereka punya handphone loh. Iya. Detek gitu loh. Oke. Terus sekarang ini kan udah ada di penurunan kasusnya berarti ya. Maksudnya pertambahannya berkurang.
Ke tamannya kan Iya. berkurang. Nah, sekarang berarti pelonggaran, udah mulai melonggar. Iya, Tapi hasil. yang masih tetap kan social distancing gitu kan, lain-lain sebagainya Ya. kan. Eh, Mm-mm. Terus kira-kira ada, oh ya kemarin sekolah dan lain sebagainya sempat ditutup atau enggak? Oh Oh iya, iya, sekolah. betul. Sekolah, Sekolah, kerja gitu. betul. Sekolah sempat ditutup. Jadi dari kan sini ada libur musim dingin ya.